Salam horor buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Seperti biasa, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor terhoror buat kalian semua. Kali ini, sebuah cerita tentang misteri kain jarik lurik penutup mayat dari akun Twitter @agil_r_saputra dengan judul asli Jarik Lurik. Bagaimana? Menyeramkan bukan? Jangan dibayangkan, Mimin takut kalian tidak akan bisa tidur nantinya. Cukup dengarkan cerita dari Mimin saja. Simak dan nikmati dari awal hingga akhir cerita. Kalau tetap tidak bisa tidur, bagaimana? Ya sudah, terima saja. Itu nasib kalian. Namaku Agung, umur 34 tahun. Kakekku almarhum Slamet Purbo Trengginas. Beliau meninggal 2011 yang lalu di usia 102 tahun. 2 tahun sebelum kakek meninggal, aku sekeluarga memutuskan pindah dari Bantul ke Temanggung. Aku masih kuliah di Jogja saat itu. Walau pulangnya jadi lebih jauh dari yang tadinya di Bantul jadi ke Temanggung, aku cukup senang karena kembali ke rumah masa kecil aku dibesarkan. Alasan kami pindah adalah merawat kakek yang sudah sakit-sakitan. Maklum, nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu dan kamilah keluarga terdekat. Ibuku anak terakhir dan kakak-kakaknya, pakdi budiku semua berada di luar Jawa. Dalam 2 tahun itu, aku paling 2 atau 3 hari di Temanggung. Sisanya, aku di Jogja kuliah. Tahun 2011, sekitar 3 minggu sebelum kakek meninggal, kuliahku selesai dan aku diwisuda. Sekitar jeda 6 bulan, aku masih menganggur. Otomatis, aku lebih banyak menghabiskan waktu di Temanggung. Sebenarnya, aku sudah tahu kalau kakek itu kolektor jarik. Karena waktu aku kecil, suka melihat kakek dan temannya ngobrol-ngobrol di ruang tamu sambil saling memamerkan kain-kain jarik yang dibawanya. Pak Trimo adalah orang yang ngurusi kebun kopi milik kakek dari dulu. Ternyata beliau jugalah yang suka membantu kakek mengurus kain-kain jariknya. Apalagi sejak kakek sakit-sakitan dan 40 hari setelah kakek meninggal, Pak Trimo berbicara kepadaku soal jari ini. Di dapur setelah tahlilan 40 hari kakekku, Pak Trimo berbicara padaku. "Mas Agung." "Oh, Pak Trimo." "Iya Pak, gimana Pak?" "Ini saya dapat pesan dari almarhum kakek." "Pesan? Pesan apa Pak Trimo?" "Dulu sebulan sebelum kakek jatuh sakit, beliau bilang ke saya, besok kalau saya sudah tiada jarik-jarik ini kasihkan ke Agung ya." "Terus buat apa ya Pak? Dan merawatnya bagaimana?" Sebenarnya saat itu aku ingin menolak, tapi karena sungkan, aku pun mengiya-iyakan saja. Pak Trimo pun meneruskan pembicaraan, yang intinya dia bilang kalau jarik-jarik itu bukan jarik biasa. Dan Pak Trimo ini mau mengajariku cara-cara merawat jarik-jarik itu, dan kalau memang aku kepepet dan ada pembeli jarik ini boleh dijual. Tapi harus kepepet, tidak boleh buat bisnis, misal berburu jarik untuk mencari keuntungan. Setelah kita berbicara panjang lebar, sehari kemudian di sore hari Pak Trimo menemuiku di rumah. Sebelumnya seperti ada sedikit perdebatan kecil dengan ibuku dan Pak Trimo, yang intinya ibuku sedikit kurang setuju. "Kenapa bukan saya saja? Kenapa kok anak saya?" Intinya ibu sedikit kesal kalau aku harus diribetin, karena mungkin aku masih terlalu muda saat itu. Tapi Pak Trimo menjelaskan,
Ini cuma soal kepemilikan. Intinya menurutku jari-jari ini menjadi milikku dan nanti soal merawatnya kita bisa bareng-bareng. Pak Trimo cuma melaksanakan mandat dari mendiang kakekku. Begitulah, akhirnya ibuku paham dan membolehkan. Dikeluarkanlah semua jari-jari milik kakekku. Ada sekitar 30-an jari. Aku melihat-lihat dengan ibuku dan Pak Trimo. Pak Trimo mulai menjelaskan satu persatu. Ada yang pernah dipakai Bung Karno, Kyai Subki, Sri Sultan, dan kebanyakan warisan juga dari kakek buyutku. Di antara jarik-jarik itu ada satu jarik yang sepertinya dipisahkan. Terlihat berbeda. Jarik itu diikat 4 simpul dengan potongan kain kafan. Aku pun bertanya kepada Pak Trimo, "Yang ini jarik apa, Pak? Kok diikat dengan kain kafan?" "Oh, ini peninggalan dari Eyang Purbo, kakek buyutmu," jawab Pak Trimo. Ibuku memotong pembicaraan. "Oh, ini yang suka dipakai Bapak nari blendrong zaman aku masih kecil. Iya kan, Kang Trimo?" "Iya, benar. Jadi kakekku dulu adalah seniman blendrong, sejenis tarian Jawa kesenian di desa tempatku tinggal, yang biasanya dipadukan dengan tarian kuda lumping." Setelah itu, Pak Trimo mengambil 3 jarik dan diberikan ke tanganku sebagai simbolis kalau jarik-jarik ini sekarang menjadi hak milikku sepenuhnya. Waktu pun berlalu. Setiap 8 dino 35 hari sekali, jarik-jarik ini dicuci. Aku tidak pernah terlibat dengan perawatan itu. Walau sudah menjadi hak milikku, tapi yang merawat semua jarik-jarik itu tetaplah Pak Trimo dan ibuku. Sesekali saja, kadang aku membantu. Sampai di suatu hari Pak Trimo datang dengan seorang bapak-bapak. Pak Trimo menghampiriku yang sedang santai di ruang belakang. "Mas, ada orang yang ingin ketemu." Wajah Pak Trimo terlihat masam. "Ada perlu apa, Pak?" "Sudah, temui saja dulu, Mas, biar cepat kelar. Orang ngeyel kayaknya." Aku pun menemui bapak-bapak itu. Dia sudah duduk di ruang tamu. Kita pun berjabat tangan. Pak Trimo duduk di kursi sampingku dengan sedikit canggung. Aku pun bertanya, "Ada apa ya, Pak?" Sambil menoleh ke Pak Trimo yang mukanya masih masam. Sepertinya Pak Trimo tidak begitu suka dengan orang itu. Orang itu pun mulai bicara dan menjelaskan. Jadi dia adalah teman kakekku sesama kolektor jarik. Asal beliau dari Purwodadi katanya. Dilihat dari perangainya dia sedikit menyebalkan memang. Agak sombong, dia mulai menceritakan baju yang dipakainya yang katanya dibuat dari jarik yang pernah dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Katanya begitu. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata orang itu mau membeli salah satu kain jarik kakekku dan aku bertanya, "Jarik yang mana, Pak?" "Yang kawung itu loh, Dek," jawabnya. Aku berpikir, apa yang itu ya? Tapi waktu itu aku benar-benar tidak paham nama-nama motif batik jarik. Aku pun bertanya kepada Pak Trimo, "Yang mana sih, Pak?" "Ayo, saya ambilkan," ucap Pak Trimo. Pak Trimo dan aku masuk ke dalam untuk mengambil jarik itu. Aku dan Pak Trimo masuk ke kamar, membuka lemari tempat penyimpanan jarik-jarik itu. Benar dugaanku, diambillah jarik lurik yang diikat simpul dengan mori atau kain kafan itu. Sembari memberikan ke tanganku, Pak Trimo bilang, "Orang itu sudah berkali-kali ingin membeli jarik ini, tapi kakekmu tidak pernah mau. Nanti mau dibeli berapapun, kalau bisa ditolak saja. Saya takut kalau ada apa-apa. Soalnya jarik ini beda dengan jarik lainnya." Aku pun mengiyakan perkataan Pak Trimo. Kami berdua keluar sambil membawa jarik itu ke ruang tamu. Ternyata ibu sedang ada di situ menyuguhkan minuman dan makanan kecil. Ngobrol basa-basi. Tapi setelah aku duduk, tidak lama kemudian ibuku masuk ke dalam lagi dan sembari berjalan ke dalam. Ibu seperti mengkode lewat gerakan bibir dan matanya.
sambil menyenggolkan nampan yang dibawanya. Walaupun tidak jelas, tapi aku paham kalau itu adalah kode ketidaksetujuan. Pak Trimo pun membuka temali di jarik itu dan menyodorkan ke orang itu. "Jarik ini saya beli boleh enggak?" kata bapak-bapak itu. "Wah, kalau yang ini peninggalan dari buyutku. Rencananya tidak akan aku jual, Pak. Aku berani harga tinggi loh. Jadi intinya orang ini berani menawar harga lebih tinggi daripada tawaran dia dulu waktu kakek masih ada. Dan perangainya bicaranya membuat aku sedikit kesal. Sombong sekali soalnya. Karena kesal, aku ngomong saja ke orang itu. "Berani berapa toh, Pak?" 150 juta, cash." Sembari dia mengeluarkan uang di dalam tas yang dibawanya. Gila, orang ini benar-benar gila, begitu batinku. Apa istimewanya jarik ini? Namanya manusia, ia sempat tergiur dalam hatiku. Wah, lumayan ini. Tapi saat itu juga Pak Trimo menyenggol kakiku sambil mengerutkan dahinya. Astagfirullah, dalam hatiku, mungkin ini kesalahanku. Aku tidak menolaknya, tapi aku malah bicara ke orang lain itu sambil terbata-bata. "Aku pikir-pikir dulu ya, Pak." Hari sudah mulai petang. Orang itu pun pamit sambil memberikan nomor teleponnya. Orang itu berkata, "Besok kabar-kabar ya, Dek." Dia pun pulang. Aku dan Pak Trimo masuk dan meletakkan jarik itu ke tempat semula. Kita pun ngobrol-ngobrol menceritakan orang itu tadi. Ternyata memang dulu kakek tidak suka dengan perangai orang itu. Singkat cerita, sehabis Isya Pak Trimo pulang. Aku ngopi-ngopi di ruang tamu sendirian sambil sesekali memikirkan kejadian tadi dan terbersit lagi. Sesaat sepertinya aku tergiur dengan tawaran orang itu. Tapi aku tepis lagi pikiran itu. Sekitar jam 10-an aku tertidur dan terbangun di tengah malam karena ingin kencing. Dengan mata sayup aku berjalan ke kamar mandi. Saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara seperti kain basah yang dikepakkan, seperti meniriskan kain sebelum dikaitkan di jemuran. Suaranya memang dari pekarangan belakang, tempat kami menjemur pakaian. Ah, mungkin ibu, karena memang biasanya beliau suka mencuci malam-malam. Tapi jalan menuju kamar mandi itu melewati kamar ibuku, dan terlihat kamar itu terbuka. Otomatis secara tidak sengaja aku melihat siapa yang ada di kamar itu. Dan pas aku lihat, ibu sedang tertidur. Langkahku terhenti. Siapa yang sedang menjemur pakaian di belakang? Tidak lama kemudian, suara itu ada lagi. Karena aku penasaran, aku ingin tahu siapa itu. Jadi di dapur belakang ada kaca nako, yang mana dari situ bisa terlihat tempat jemuran di pekarangan belakang. Aku mencoba berpikir positif kalau itu adalah suara kepakan sayap ayam, bebek, atau bahkan maling. Aku ambil linggis buat jaga-jaga kalau itu maling. Dengan mantap, aku berjalan ke dapur mendekati kaca nako. Dengan sedikit menunduk, aku perlahan memfokuskan mata ke tempat jemuran itu, dan benar, di situ ada orang, wanita telanjang bulat, rambutnya panjang tapi berdiri membelakangiku. Memang benar dia sepertinya sedang mengepak-ngepakkan kain yang basah. Di situ bulu kuduku berdiri, tapi kaki terpaku tidak bisa bergerak. Sosok itu mengepakkan kain basah yang dengan perlahan memutar badannya sambil masih mengepakkan kain basahnya. Aku masih terpaku menatap sosok itu. Benar-benar mirip manusia. Perlahan dia memutar dan menutup tubuhnya dengan jarik lurik itu. Dengan cepat dia mendongakkan kepalanya yang semula tertutup rambut. Tersingkaplah rambut itu. Tidak terlihat jelas wajahnya, hitam pekat, hanya matanya yang putih menyala. Entah kenapa mataku tidak bisa berpaling dari pandangan ini. Seperti terkunci. Lidah pun keluh untuk berucap doa.
Sosok itu semakin mendekat ke jendela dan seingatku dia berkata, "Kamu menyakiti hatiku." Dan semua pun menjadi gelap. Keesokan harinya aku terbangun dengan ibu dan Pak Trimo sudah ada di sampingku. Semalam, aku ditemukan pingsan. Mendadak aku terperanjat dari ranjang teringat kejadian semalam. Aku pun menceritakannya kepada ibu dan Pak Trimo. Seperti mimpi, itu pertama kali aku melihat demit. Pak Trimo mendengarkan ceritaku dengan seksama. Sementara ibu pergi ke dapur menyiapkan makanan. Aku bercerita dengan sangat emosional. Sepertinya Pak Trimo paham apa yang terjadi. Tapi sepertinya beliau belum berkenan mengambil kesimpulan tentang apa yang mendasari kenapa ini terjadi. Badanku meriang, demam kala itu. Tidak terasa aku tertidur. Aku bermimpi bertemu wanita di sebuah saung. Dia mengenakan kemben dari jari kawung, duduknya membelakangiku sambil melantunkan kidung lirir. Walau itu jari kawung, tapi dalam mimpi itu aku seperti tidak menyadarinya. Tidak ada rasa takut. Dia berkidung lirih tapi jelas. Aku berjalan mendekatinya. Sekira 2 langkah lagi, ada yang menepuk pundakku dan aku terbangun. Lampu kamar masih gelap waktu itu. Tapi ada yang aneh. Suara nyanyian itu masih ada, bahkan seperti bersumber dari sudut kamarku. Aku mulai mencubit-cubit badanku berharap itu mimpi. Ternyata bukan. Ini memang di kamarku. Keringat dingin mulai bercucuran. Tapi teriak pun aku tidak sanggup. Dengan perlahan aku beranjak dari ranjang untuk meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 meter di samping ranjang. Pas aku nyalakan lampunya, suara kidung itu hilang. Tapi di tembok sudut kamar ada sosok wanita itu lagi. Aku kaget bukan main. Aku lompat mundur ke ranjang dan sosok itu seperti semakin besar sampai tembus langit-langit kamar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Azan subuh berkumandang, semua menjadi senyap, tenang. Sosok itu sudah menghilang dan barulah aku bisa berteriak, "Bu, Ibu!" Cukup lama, sampai akhirnya ibu bangun dan menghampiriku. "Ada apa, Nak?" Aku pun menceritakan apa yang terjadi. Sudah, istighfar. Nanti coba bicarakan dengan Pak Trimo. Hari itu aku hanya bisa melamun seperti orang gila. Pak Trimo pun datang, aku menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimo pun memberi tanggapan bahwasanya semua ini terjadi karena jarik itu tidak mau dipindah tangankan. Walau aku sempat tergiur, tapi aku dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo, kesalahan yang aku adalah tidak langsung menolak, tapi malah bilang, "Saya pikir-pikir dulu." Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh. Simpul temali di jarik itu tinggal 1 ikatan. "Ini loh masalahnya." Sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jarik kerodong mayit, yaitu jarik penutup mayat. Sebenarnya ada 15-an jarik kerodong mayit milik kakekku, tapi jarik satu ini berbeda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakekku yang mendapatkannya, melainkan peninggalan dari kakek buyutku. Kalau dilihat, kainnya sudah tidak bagus. Warnanya pudar, kusut, dan seperti gampang robek. Tapi ada kisah di balik jarik ini, kata Pak Trimo, yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakekku dulu. Jarik lurik ini dulu adalah kerudung mayitnya penari ronggeng daerah Pager Gunung Jumo, Temanggung. Kalau tidak salah, namanya Nyai Cuwiri. Katanya beliau adalah penari ronggeng yang moncer pada masanya,
Tapi bernasib naas, Nyai Cuwiri ini tewas di tangan Keju. Oh iya, Keju adalah seperti begal pada masa kolonial, tapi sasarannya adalah para pribumi yang menjadi pejabat-pejabat VOC, seperti Demang dan lain-lain. Konon Nyai Cuwiri ini adalah gundik atau istri tidak sah dari pejabat-pejabat itu. Nyai menjadi gundik saat karirnya mulai meredup. Seperti umumnya gundik, Nyai ditempatkan di rumah tersendiri, karena sang Demang mungkin tidak mau orang tahu kalau dia punya simpanan. Singkat cerita, di suatu malam, rumah tempat tinggal Nyai disatroni oleh Keju. Sebelum merampok, Nyai dibunuh terlebih saat sedang menjemur pakaian. Nyai tewas, karena seorang gundik, jenazah Nyai seperti tidak dipedulikan oleh Demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazah Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari kerudung mayitnya Nyai Cuwiri. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangan kakek buyutku. Katanya lagi, zaman dulu mengkoleksi jari kerudung mayit adalah suatu hobi yang bergengsi. Aku juga tidak paham. Begitu kira-kira sejarahnya, Mas, kata Pak Trimo. Aku pun kembali ke inti masalah. Bagaimana bisa menghentikan semua gangguan ini? Tapi sebentar. Nanti malam saya meditasi. Sebenarnya Eyang Cuwiri ini maunya apa? Kata Pak Trimo. Singkat cerita, dibawalah jarik itu sama Pak Trimo untuk ditirakati. Begitu katanya. Malam harinya aku tidak bisa tertidur. Tidak berani mematikan lampu. Aku hanya ketap-ketip di kamar sambil baca koran-koran lama saking gabutnya. Kira-kira jam 11-an, tiba-tiba tercium aroma wangi menyengat. Seingatku itu parfum Van Bo, sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat. Dan parfum itu adalah parfum buat jarik-jariknya kakek. Tapi kenapa tiba-tiba baunya sampai di sini? Sedangkan kamar tempat menyimpan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamarku. Tiba-tiba ada sekelibatan bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. Ruangan di luar masih terang, jadi sekelibatan itu terlihat sangat jelas. Aku beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar. Masa bodoh siapa itu? Aku meneruskan membaca koran-koran lama sambil tiduran. Tidak terasa aku pun tertidur. Dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi, ini terlalu nyata. Tapi kalau ini dikatakan nyata, aku tidak tahu bagaimana awal runut kejadian ini terjadi. Begini kejadiannya. Mula-mula mataku terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Kembali aku sangat ketakutan. Dalam posisi terlentang, sekujur tubuhku tidak bisa digerakkan. Ketindian mungkin. Walau itu di atas ranjangku, tapi tempat itu jelas bukan di kamarku. Hanya kepalaku saja yang bisa bergerak. Tatapanku terfokus pada kakiku dan perlahan di balik ujung ranjang keluar sosok wanita berjarik dan menari-nari di depanku. Kali ini parasnya terlihat. Menatapku terus sambil tersenyum tipis. Di kejadian itu aku sudah teriak sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. Wanita itu masih menari-nari dengan gending Manyar Sewu, sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara-acara pernikahan. Aku masih mencoba untuk teriak-teriak memanggil ibuku. "Bu, ibu!" Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Perlahan wanita itu melompat dan naik di ranjangku, menari-nari dengan dua kakinya yang berada di antara tubuhku. Musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap. Dia mengalunkan kidung itu lagi. Perasaanku campur aduk. Tiba-tiba wajahnya berada tepat di depan mukaku dan aku ingat betul yang diucapkannya. Dengan berteriak, dia bicara, "Aku minta jari." Dan semuanya gelap. Saat aku terbangun, di sekelilingku sudah banyak warga desa. Aku berada di ruang tengah, itu sekitar jam 2 pagi.
Terlihat Pak Trimo sedang memegangi gelas dan air putih. Aku pun menangis seperti anak kecil. Ibu memelukku dan berkata, "Sudah, tidak apa-apa nak." Kata warga, aku kerasukan Eyang Cuwiri itu. Aku pun dibawa masuk. Badanku lemas dan tertidur. Barulah keesokan harinya aku bangun. Ada Pak Trimo dan ibuku. Mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya Eyang Cuwiri itu marah karena jarik itu mau dijual. Padahal tidak, hanya salah paham saja. Semalam Pak Trimo sudah mencoba menjelaskan ke Eyang Cuwiri tatkala merasukiku. Tapi sepertinya dia sudah merasa dikhianati. Jadi ternyata menurut pengakuannya dia adalah kekasih gaib kakekku. Dan siapapun yang diwarisi jari ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyutku juga dulunya kekasih gaibnya. Diwariskan ke kakekku dan diwariskan lagi ke aku. Mendengar cerita itu aku jelas tidak mau. Intinya aku harus lepas dari omong kosong klinik ini. Tapi itu tidak mudah. Akhirnya kita pergi ke orang pintar, kawan kakekku dulu. Kata Pak Trimo cuma ini orang yang bisa mengatasi semua ini. Tapi apesnya, ternyata orang itu sudah meninggal. Tinggal anaknya, sebut saja Mas Aji. Aku pun bercerita semua ke Mas Aji, ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama. Karena bapaknya juga sama-sama kolektor jari kerudung mayit. Tapi kini Mas Aji sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, aku bisa lepas, tapi ada syaratnya. Dan aku pun bertanya, apa syaratnya? Katanya sukma sejati yang ada di jari itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji, mending dirawat saja jari itu. Kalau masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu Pak Trimo menyela pembicaraan kita. Sudah tidak bisa lagi kalau ini mas. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat, Pak Trimo yang mau menanggung. Karena Pak Trimo sudah merasa bersalah. Tidak menjelaskan semua ke aku, terutama perihal menjadi kekasih gaibnya Eyang Cuwiri. Berlangsunglah ritual pelepasan itu. 3 hari kemudian jarik itu dibakar dengan mowo batok, bara api dari tempurung kelapa. Dan berakhirlah semua omong kosong ini. Tapi ini perihal syaratnya. Selang 2 hari, 3 jari tangan Pak Trimo terkena sabit sewaktu merumput. Tidak putus, tapi 2 bulan kemudian jadi membusuk dan harus diamputasi. Alhasil Pak Trimo kehilangan 3 jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Trimo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuwiri sewaktu merasuki tubuhku bahwa dia minta jari. Sekarang jari-jari peninggalan kakekku tinggal 20-an. Sisanya yang kebanyakan jari kerudung mayit, aku hibahkan ke orang-orang yang mau. Karena aku kapok berurusan dengan hal-hal seperti ini.